Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika ada seorang nabi dari Bani Israel berwasiat kepada anaknya, seraya berkata, "Ya bunayya, wahai anakku, inni a'idzuka bi thalathi khisalin." Aku berwasiat kepadamu dengan 3 hal. Fiha ilmul awwalina wal akhirin. Bahwa dalam 3 hal tersebut terkandung ilmu ulama-ulama terdahulu maupun ulama masa kini. Yang pertama dari pesan itu adalah khaufillaha fis sirri wal alaniyah. Wahai anakku, takutlah engkau kepada Allah fis sirri wal alaniyati, pada saat sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Takutlah engkau anakku kepada Allah, ada yang melihat ataupun tidak ada yang melihat. Takutlah engkau kepada Allah di tempat sepi maupun di tempat ramai. Oleh karena itu, takut ini menjadi ciri khas dari orang yang beriman, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu walladzi yakhafullaha fi bijami'i jawarihi. Seorang mukmin sejati adalah orang yang takut kepada Allah bijami'i jawarihi, dengan semua anggota badannya. Matanya takut kepada Allah, telinganya takut kepada Allah, lisannya takut kepada Allah, tangannya pun takut kepada Allah, begitu pula kakinya takut kepada Allah. Matanya takut kepada Allah sehingga dia tidak mau melihat sesuatu yang bernuansa maksiat, sementara pandangannya selalu digunakan untuk melihat sesuatu yang positif dan baik. Telinganya tidak pernah digunakan untuk mendengar kata-kata yang bernada maksiat, menggunjing orang, mendengar kata-kata yang bersifat pornografi dan lain sebagainya. Mulutnya pun juga takut kepada Allah, sehingga yang dia lakukan dengan mulutnya adalah berkata-kata jujur, berkata-kata baik, tidak pernah digunakan untuk menyakiti orang lain dengan lisannya. Begitu juga tangannya, karena takut kepada Allah sehingga tangannya tidak pernah digunakan untuk mencuri, tidak pernah digunakan untuk korupsi, tidak pernah digunakan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaki yang takut kepada Allah adalah kaki yang selalu dibawa ke tempat-tempat yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan
dijalankan ke tempat-tempat maksiat. Takut itu juga adalah pembeda antara orang mukmin dengan orang yang fajir. Karena rasa takut bisa dilihat dari cara dia menyikapi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut kepada Allah, maka dia memandang maksiat sekecil apapun itu seperti sebuah batu besar yang ada di gunung dan dia berada tepat di bawah gunung tersebut. Takut jika batu besar tadi itu jatuh menimpa tubuhnya. Itulah orang mukmin sejati. Berbeda dengan orang fajir yang selalu memandang dosanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Maka maksiat baginya adalah persoalan kecil, sebagaimana lalat yang hinggap di hidungnya. Dia kibaskan lalat tersebut, larilah lalat itu. Dia selalu memandang enteng, memandang rendah, memandang kecil. Jangankan dosa-dosa kecil, dosa besar pun itu tidak berpengaruh terhadap dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang diwasiatkan oleh Nabi dari Bani Israel tersebut kepada anaknya adalah wamsik lisanaka anil khalqi la yadhkuruhum illa bi khair. Jagalah lisanmu anakku, jagalah lisanmu anakku, sehingga lisanmu itu tidak pernah digunakan kecuali untuk hal-hal yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lisan kita itu bentuknya sangat kecil. Lisan kita itu bentuknya sangat tipis, bahkan cenderung lembek, tidak kaku. Tapi dari benda yang kecil, tipis, dan lembek itulah muncul banyak persoalan. Kadang dia merusak kedamaian rumah tangga. Kadang lisan yang kecil ini bisa memutus hubungan persaudaraan, hubungan pertemanan, hubungan pertetanggaan. Bahkan lisan yang kecil ini mampu memporak-porandakan sebuah negara lewat kata-kata dusta dan fitnah serta sumpah serapah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengingatkan kita akan bahaya dari lisan yang bentuknya sangat kecil ini. Awas, kata Imam Al-Ghazali, afatul lisan, penyakit yang dimunculkan oleh lisan ini, bahaya yang timbul dari lisan yang tidak bisa dijaga ini. Paling tidak ada 3 hal yang keluar dari benda kecil ini. Fudulul kalam, kebanyakan omong. Wal kalamu la ya'nihi, berkata-kata yang tidak ada faedahnya. Dan jika demikian maka akan terjerumus kepada al-khawdu fil batil. Biasanya orang kalau banyak kata mesti banyak silapnya. Orang yang banyak silapnya pasti banyak kelirunya. Orang yang banyak kelirunya pasti bahayanya adalah maksiat yang muncul dari lisannya. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, pesannya adalah wanzur khubzakal ladzi ta'kuluhu hatta liyakuna minal halal. Lihatlah
makananmu, lihatlah roti yang kau makan hatta yakuna minal halal, sehingga yakin bahwa yang dimakan atau yang kau makan anakku itu adalah dari hal-hal yang halal, dari barang yang halal. Kasbul halal asyaddu min naqlil jabal ilal jabal. Mencari rezeki yang halal itu, apalagi di zaman yang sudah tua ini, lebih berat daripada memindah gunung dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan memang terbukti betapa sulitnya saat ini mencari rezeki Allah yang betul-betul halal 100%. Sebagaimana perintah Allah, kulu washrobu, makan dan minumlah engkau. Dan yang harus dilakukan oleh kita adalah makan dan minum dari sumber yang halalan thayyibah, halal dan penuh dengan keberkahan. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.